A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sokir yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis yang kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Misteri Kematian Ibu. Cerita ini ditulis oleh Yusni, dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Dia jatuh menimpaku yang sudah tak bisa bergerak sama sekali. Perasaanku sudah meronta terlalu kuat. Suara yang sudah di tenggorokan tak dapat dikeluarkan. Hanya air hangat yang mengalir dari kedua sudut mata. Getih perawan segar, mong aku. Ucapnya dengan suara serak dan setengah berbisik di telingaku. Kuku panjangnya membelai wajahku. Aku tak bisa berontak karena sudah tercekat. Aku tak bisa ikhlas jika begini akhir jalan hidupku. Sekuat tenaga, aku membaca ayat kursi yang kuingat saja di dalam hati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ucapku dalam hati. Tubuhku terasa ringan kembali. Aku bisa bernapas lega setelah sosok itu menghilang. Gegas aku bangkit mengatur napas. Kuseka keringat yang sudah membasahi bajuku. Kuraup wajah berkali-kali sambil beristighfar. Sebuah notif dari chat di ponselku. Aku meraihnya di atas nakas. Kulihat Mas Wawan mengirim pesan untukku. Maaf ya Dek, Mas belum diizinkan untuk pindah dalam waktu dekat ini. Kamu pasti berharap banget ya. Doain aja kalau proyek yang Mas tangani di sini selesai. Mas baru bisa dipindah kerja di sana. Selamat bobo, adik kesayangan Mas. Bulir bening keluar dari sudut mata. Bukan aku menangis karena dia menunda kepulangannya, tapi perhatian yang ia berikan sebagai seorang kakak. Harusnya dia benci padaku, bukan? Seorang anak pelakor yang dituding sempat merusak rumah tangga ibunya. Sekarang anak pelakor itu disayang sepenuh hati oleh mereka. Apa Mas Wawan dan Mas Tian tidak tahu bahwa aku anak dari hasil perselingkuhan Bapak? Tidak mungkin. Jarak umurku dan mereka sangat jauh. Pasti mereka tahu itu waktu aku bayi dibawa ke sini. Aku menyanggulkan rambut dengan asal, lalu bangkit dari ranjang, berniat ke kamar mandi. Ketika aku membuka pintu, Bi Eni berdiri di depan kamarku. Dia gelagapan dengan wajah memerah. Bi Eni, ngapain di sini? Tanyaku heran. Bibi tadi memeriksa semua pintu dan jendela di depan. Terus Bibi kaget ketika ingin balik ke belakang, pas di depan kamar Mbak. Mbaknya keluar. Bibi, permisi dulu ya. Bi Eni terlihat gugup. Dia menunduk dan pergi ke belakang. Aku menggelengkan kepala
melihat tingkahnya dan ikut ke belakang ke kamar mandi. Kuputar keran air lalu membasuh wajah. Seperti biasa, aku menatap bayangan sendiri di cermin bulat. Kuhembuskan napas berkali-kali. Lama-lama aku bisa stres di sini. Tapi harus kemana lagi? Kembali ke Jakarta juga tidak mungkin. Aku tetap akan mati. Kenapa Bu Farah tega sekali menumbalkan aku? Tidakkah dia memiliki kasih sayang untukku sedikit saja? Dia sudah merawat aku sampai besar bukan? Kenapa tidak dari dulu dia menumbalkan aku? Kenapa baru sekarang setelah kematiannya? Hati kecilku sulit sekali menerima kalau dia tega menjadikan aku calon tumbal. Tidak, pasti ada sesuatu yang aku tidak tahu tentang ibu. Jika ia ingin menumbalkan aku, pasti itu sudah dilakukannya dari dulu. Singkat cerita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyari siapa ya Mbak? Seseorang wanita bertubuh semampai mengenakan daster berlengan panjang menyambutku dengan ekspresi datar. Aku mencari rumah Bu Laila. Raut wajahnya tanpa ketakutan. Dia celingukan ke sekeliling. Mungkin takut ada yang mengawasi kami. Aku sendirian kok Bu. Kamu siapa? Aku Maya. Anak Bu Farah kan? Tidak, pergi kamu dari sini. Potongnya seraya ingin menutup pintu. Tapi aku menahan tangannya. Aku mohon Bu, tolong bantu aku. Mungkin ada sedikit informasi yang ibu tahu tentang ibuku. Aku mengatup kedua tangan memohon dengan memelas. Aku tidak mau terlibat dengan Dullah lagi, hardiknya. Aku tidak meminta ibu untuk berurusan dengan Bang Dullah. Aku ingin tahu tentang pesugihan ibuku. Aku mohon Bu. Wanita itu diam sejenak, memperhatikan aku lamat. Dadanya kembang kempis. Guratan di wajahnya jelas menyiratkan bahwa dia menyimpan amarah pada Bang Dullah. Ibu pasti tahu tentang pesugihan ibuku kan? Aku Bu, aku akan jadi tumbalnya. Mungkin dengan menemui ibu, aku bisa selamat. Tidak, Juragan Farah tidak ingin kamu jadi tumbal. Aku tahu betul itu. Sanggahnya mentah-mentah. Mata Bu Laila berkaca-kaca. Ia menarik lenganku agar mengikutinya masuk ke dalam rumah. Tak lupa pintu ia kunci. Bu Laila memintaku duduk di sebelahnya. Tangan wanita itu membelai pucuk rambutku dengan tatapan sedih. Kenapa Bu? Meskipun Juragan Farah bukanlah ibu kandungmu, tapi dia sangat menyayangimu. Memang dia sempat membuat perjanjian dengan salah satu dukun agar kamu yang jadi tumbal. Tapi seiring waktu, ia mengurungkan niat itu karena ingin bertaubat. Dia mengabaikan semua syarat pesugihannya. Dia jarang datang ke gunung itu lagi semenjak kamu pergi ke Jakarta. Tapi yang namanya iblis, dia akan menuntut apa yang sudah dijanjikan, meski nyawa sebagai taruhannya. Perlahan usahanya mulai mengalami kendala. Dullah terus mendesak dia
agar tetap menjalani pesugihan siluman monyet. Pesugihan siluman monyet. Rasanya aku tak percaya mendengar penuturan Bu Laila. Apa ada di zaman sekarang melakukan perihal gaib semacam itu? Iya, Juragan Farah. Awalnya hanya... Ucapan Bu Laila terpotong. Dia sedikit canggung terhadapku. Terlihat dia menunduk dan memainkan kukunya. Apa, Bu? Dia hanya memenuhi hasrat siluman monyet sebagai imbalan atas apa yang dia lakukan. Tapi sempat tergiur dengan ucapan dukun Kiono kalau Juragan Farah bisa menumbalkan seorang perawan seumur hidupnya. Jangankan harta, apapun bisa dia dapatkan. Tak berpikir panjang, dia diam-diam mengambil sedikit darahmu agar dibuat sebagai perjanjian. Ibaratnya kau adalah calon tumbal. Darah? Bagaimana ibu bisa mengambil darahku? Darah kotor dari bekas pembalut, ucap Bu Laila. Aku langsung bergidik ngeri sambil menelan saliva. Bu Laila, kok bisa tahu itu semua? Tanyaku heran. Dulah yang menceritakannya padaku ketika kami masih bersama. Kenapa ibu berpisah dengan Bang Dullah? Tanyaku. Bu, Nisa mau makan. Seorang gadis kecil berumur sekitar 8 tahunan meraba dinding mencari ibunya. Iya, sebentar ibu ambilkan ya. Bu Laila beranjak dari kursi. Dia berlalu ke belakang sambil menggandeng tangan anaknya. Tangan satu lagi masih meraba. Senyum di wajah mungilnya mengembang sempurna ketika sang ibu mengajaknya ke belakang mengambil nasi untuknya. Gadis kecil itu kembali membawa sepiring nasi beserta lauk. Dia duduk menyudut dengan kaki mengangkang. Bu Laila meninggalkan dia kembali ke belakang. Tak lama Bu Laila kembali sambil menyuguhkan segelas air untukku. Mataku sedari tadi hanya fokus pada gadis kecil itu yang sedang menyendok nasi dengan asal. Bukan dia sedang bermain dengan nasi, tapi dia berusaha keras menyendok nasi agar terisi dan bisa sampai ke mulutnya. Gadis kecil itu buta. Tak sadar bulir hangat jatuh membasahi kedua pipiku. Seusia dia, seharusnya bisa bermain dengan temannya. Dan aku malu hati pada diri sendiri yang diberi penglihatan, tapi kugunakan untuk melihat keburukan. Dia dulu bisa melihat sama seperti kita, ucap Bu Laila. Aku terisak, kulap air mata dengan lengan baju. Kenapa? Dia begitu karena keserakahan ayahnya. Maksud ibu, Dullah ikut-ikutan pesugihan dengan Juragan Farah. Kami terlilit hutang cukup banyak waktu itu. Dullah mengambil jalan pintas. Dia mengikuti jejak Juragan Farah. Dia menumbalkan anak kami yang masih bayi waktu itu. Entah dengan cara apa dia lakukan. Waktu itu aku sedang ke warung sebentar. Bayi kami kutitipkan padanya. Ketika aku pulang,
Bayiku sudah biru badannya dan kejang-kejang. Bulaila sesungguhkan. Anaknya bangkit meraba, mencari suara ibunya dengan raut wajah cemas. "Ibu kenapa nangis?" tanya dia polos. "Ibu baik-baik saja. Anissa makannya di dalam kamar aja ya. Sini, biar ibu bantuin." Bulaila mengusap wajah dan membawa anaknya ke dalam kamar. Sungguh, hatiku merasa sakit sekali. Bang Dullah tega menumbalkan darah dagingnya sendiri demi kepentingan dia sendiri. Bulaila keluar menemuiku lagi. Sebuah amplop ia serahkan padaku. "Apa ini, Bu?" tanyaku mengamati amplop putih yang diberikan Bulaila. "Nanti saja bukanya. Anissa itu juga jadi korban ayahnya. Dullah memaksa mencongkel mata anaknya." Astagfirullahaladzim. Aku terperanjat kaget sambil menutup mulut. Lagi, aku lambat mengetahuinya. Anakku menangis kejer di dalam kamar dengan mata berdarah. Tidak ada ayahnya di sana. Tapi aku yakin dia yang lakukan kepada anaknya. Aku tak punya bukti untuk melaporkan Dullah. Anakku juga diam ketika setiap kali kutanya siapa yang melakukannya. Dia hanya menangis histeris seperti ketakutan. Bukan hanya fisik saja yang terluka, mentalnya juga. Harusnya sebagai orang tua ada rasa iba terhadap anaknya. Semua demi harta bisa membutakan hati. "Siapa yang memberitahumu kami tinggal di sini?" tanya Bulaila. "Mbok Jani, Bu. Tapi dia tidak bekerja lagi di rumah. Kemarin dia yang memberitahuku. Bahkan Faizar anaknya yang ingin membantuku membawa ke seseorang. Di tengah perjalanan, motor kami mengalami remblong. Aku baru ingat, mayat Ibu Farah tidak ada di makamnya. Entah kenapa bisa begitu." "Apa kamu dihantui selama ini?" Bulaila membulatkan mata. "Iya, Bu. Sudah jelas mereka mengambil jasad juragan Farah untuk dibangkitkan guna menerormu." "Apa itu mungkin? Kenapa Ibu bisa menerka itu?" "Aku tahu, karena itulah cara mereka menakuti calon tumbal, supaya membuat mereka seperti tertekan dengan apa yang dialami. Tujuannya biar kamu tak bisa kemana-mana sampai waktu yang telah ditentukan. Mereka akan membawamu untuk melakukan ritual penyerahan tumbal." Anissa pernah seperti itu dulu. Dia selalu menangis tiap malam. Katanya dia melihat adiknya menyeramkan. Mungkin penglihatan putriku tak bisa kembali. Setidaknya nyawa dia selamat. Aku memutus perjanjian tumbal anakku dengan seorang tetua. Alhamdulillah, setelah berpisah, anakku terlepas ikatan darinya. Aku masih belum mengerti. Ucapku mengernyit. Kamu itu menurut mereka sangat berharga. Nilai seorang perawan
jika ditumbalkan akan lebih menguntungkan. Semua bisa didapatkan. Aku antara ingin tertawa dan merasa geli mendengar penjelasan Bu Laila. Bagaimana tidak, hari begini masih ada yang percaya begituan. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Kusandarkan punggung di kursi asal. Aku menahan tawa, tapi Bu Laila terlihat begitu serius. Ya Allah Bu, kenapa tidak janda atau sudah punya suami? Kenapa mesti perawan? Terserah kamu mau percaya atau tidak. Tapi ada satu hal yang kamu perlu ingat. Kemanapun kamu pergi, kamu tetap tidak akan selamat dari tumbal. Kecuali... Ucapnya terpotong. Temui seorang yang bisa memutus perjanjian itu. Karena aku khawatir Dullah meneruskan tumbal pesugihan Juragan Farah. Kematian Bu Farah itu bukan tanpa sebab. Dia melanggar janji karena tidak ingin menumbalkanmu. Jadi nyawa dialah yang diambil. Ada satu lagi. Kamu bisa menikah dengan seseorang agar memutus tumbal itu dan akan berbalik pada si pembuat perjanjian nantinya. Tapi rasanya nggak mungkin karena kamu sudah diincar. Pasti kamu diawasi juga, ucapnya. Tidak ada yang tahu aku kesini, termasuk Bi Eni. Eni, Bu Laila membelalak. Aku mengangguk. Kurasa dia tahu tentang Bi Eni karena masih kerabat dengan Bang Dullah. Kenapa dia bisa di rumahmu? Dia bekerja di rumah. Bang Dullah bilang Bi Eni kerabatnya. Kerabat dari mana? Mereka itu sama saja. Bi Eni selalu membantu Dullah selama ini demi mendapatkan uang. Jadi, maksud ibu mereka berdua bekerja sama? Iya, jawabnya. Bi Eni memang sangat mencurigakan semenjak dia tinggal bersamaku. Apalagi tadi malam, dia seperti mengawasi kamarku. Oh, aku baru ingat. Setelah Bi Eni memberi aku susu, badanku tiba-tiba gerah. Aku mulai melihat penampakan itu lagi. Apa yang dilakukan wanita itu ke dalam minumanku? Jika racun, harusnya aku tidak bisa sampai ke sini, bukan? Aneh sekali. Ada apa? Bu Laila memegang bahuku. Tidak ada, Bu. Oh iya, apa isi amplop ini? Aku menunjukkan amplop yang ia berikan padaku. Surat dari keluarga ibu kandungmu. Dullah sengaja menyimpannya karena Juragan Farah yang menyuruhnya. Tapi aku mengambil tanpa sepengetahuan Dullah dulu. Lagian, dia tidak peduli dengan amplop itu. Bawalah, kamu akan tahu siapa ibumu. Aku memasukkannya ke dalam tas. Aku meminum air yang telah ia buatkan untukku. Tak terasa sudah sangat lama aku di rumahnya. Sebelum pamit pulang, aku meminta isinya agar bisa menemui Anissa. Gadis itu masih makan dengan mulut belepotan. Aku berjongkok di hadapannya. Tanganku perlahan membelai rambutnya. Nasib kita sama. Hanya saja aku belum tahu akhirku. Entah aku bisa selamat atau tidak.
gumamku dengan mata berembun. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.